Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial Ristrel. Pada contoh kali ini adalah tentang uji mediasi. Ini adalah hipotesis penelitian kita. Ada tiga, ya, pemberdayaan berpengaruh terhadap motivasi, pemberdayaan berpengaruh terhadap kepuasan, dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan. Dan hipotesis keempat adalah hipotesis tambahan saya, ingin menguji apakah motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan. Ini adalah variabel penelitian kita, ya. Kita akan melihat apakah motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan. Baik, ini ada metode estimasinya di dalam STEM, ada one step approach dan two step approach. Kita akan menggunakan two step approach dari Anderson Garbing dengan melihat dulu apakah CFA model pengukurannya mencapai goodness of fit yang baik, lalu dilanjutkan dengan uji struktural. Baik Bapak Ibu, kira-kira ini langkah dalam AMOS, evaluasi model pengukuran, kemudian lalu evaluasi model struktural, kemudian setelah itu melihat goodness of fit-nya, dan terakhir melihat uji mediasinya. Nah, kita akan melihat uji mediasi bisa dilakukan apabila pengaruh langsung pemberdayaan terhadap motivasi signifikan dan motivasi terhadap kepuasan juga signifikan. Baru kita akan uji mediasi. Baik, kita tarik dulu datanya dari Risrael, kemudian import data seperti biasa dalam bentuk CSV. Ini data penelitian kita. Penelitian kita adalah uji mediasi 1. Kita ketik saja uji mediasi 1, ya. Nama file kita ada 13, ya. Item pengukuran ini dia, kita ingat pemberdayaan 1, pemberdayaan 2 sampai pemberdayaan 6. Ini motivasi dan ini kepuasan. Kita definisikan dulu datanya seperti biasa, ya. Block, file, continuous, oke, dan save. Kemudian setelah itu kita save as dulu, lebih memudahkan. Ya, kita namakan uji underscore mediasi 1. Jadi nama filenya uji underscore mediasi 1. Klik save. Oke, kemudian kita tutup file, kemudian kita klik open new. Nah, syntax only kita besarkan. Oke, selanjutnya kita buka notepad kita seperti ini, ya. Kita buka notepad kita, ya, copy, kemudian kita pindahkan ke Risrael. Pertama, kita lihat dulu model CFA pemberdayaan. Ya, raw data from file Risrael, tadi namanya adalah uji underscore mediasi 1.psf. Ini nama file kita. Nama file kita adalah pertama pemberdayaan, kedua motivasi, ketiga kepuasan. Oke, sampel size-nya ada 100. Kita pastikan dulu jumlah sampel size kita ada berapa di raw data kita. Memastikan jumlah sampelnya benar, harus ada berapa. Ini uji mediasi. Ada 200, jumlah sampel size-nya ada 200. Kita kembali lagi ke Risrael, jumlah sampel size-nya 200, relationship apa adanya seperti ini. Nah, pemberdayaan. Oke, kita copy, ini pemberdayaan. Pertama, yaitu PD2 sampai PD6 sama dengan pemberdayaan. Kedua, MT1 sampai MT4 ini adalah kepuasan. Oke, kemudian KEP 1 sampai 3 ini kepuasan. Oke, ini kita buang dulu. Oke, pemberdayaan 1 sampai pemberdayaan 6 bisa disingkat seperti ini. Kita singkat saja sampai 6. Oke, motivasi 1 sampai 4. Kita singkat. KEP 1 sampai KEP 3. Oke, sudah selesai semua. Kita save as, ya. Kita save as, klik file, kemudian save as, kita namakan uji mediasi 1. Selanjutnya kita run CFA-nya, lalu kita periksa loading vektornya. Seluruh loading vektor, oh ini kepuasan belum, ya, masih salah. Oke, ini ada yang salah, kepuasan terhitung 2 kali, harusnya motivasi. Oke, kita ulang, F5. Sudah, semua item pengukuran sudah kecuali MT4 tidak valid dan kepuasan 1 tidak valid. Ya, MT4 dan kepuasan 1 ini tidak valid. Ini MT4
dan kepuasan 1 tidak valid, kita buang dulu. MT4 dan kepuasan 1. Berarti terakhir MT3, kepuasan 1 kita buang jadi MT2 ya sampai MT3. Kemudian klik F5. Kita lihat item pengukuran sudah bagus, kemudian ini juga bagus, ini juga bagus ya, hanya goodness of fit-nya yang rendah. Ya, ini goodness of fit-nya RMCA-nya 0,09. Kita buka dulu di output, lihat spesifikasi modelnya. Oke, kita lihat di ini pemberdayaan 2 dan 3. Ini sangat besar sekali ya. P daya 2 dan 3. P daya 2 dan 3. Kita tambahkan di sini set error covariance ya. P daya 2 and P daya 3 free. Oke. Enter. Oke, ini sudah kecil, sudah cukup bagus. Kita lihat di sini. P daya 2 dan 3 membuat ini kecil, berarti ini bukan solusi yang baik. Mungkin P daya 1 tadi ya. P daya 1 dan 3. P daya 1 dan 3 yang kita pilih. Run. Nah, ini lebih baik ya. P daya 1 dan 3 ini masih di atas 0,50. Ini oke, ini oke. Nah, goodness of fit-nya sudah mencapai bagus nilai RMCA. Kita bisa lihat completely standardized solution-nya. Di sini output-nya. Nah, ini loading factor di atas 0,50. Ini sudah di atas 0,50 semua. MT sudah di atas 0,50. Kemudian goodness of fit-nya kita lihat beberapa RMCA. Ini juga sudah bagus. Kemudian CFI-nya juga sudah bagus. Ini CFI dan SRMR. Ini juga sudah bagus. 0,0053 ya. Di bawah 0,10 menurut higher masih dapat diizinkan. Bagian terakhir kita adalah menguji model strukturalnya. Kemudian untuk menguji model strukturalnya kita tinggal tambahkan di sini kepuasan itu dipengaruhi oleh motivasi dan pemberdayaan. Motivasi dipengaruhi oleh pemberdayaan. Oke, ini adalah model strukturalnya nih. Ini model struktural kepuasan, salah tulis kepuasan harus benar. Kemudian di optionnya kita tambahkan EF untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Kita save, kemudian kita run. Nah, ini sudah ada model strukturalnya. Kita ingin melihat apakah dia signifikan di t-value. Nah, signifikan semua. Pemberdayaan signifikan mempengaruhi motivasi dan motivasi signifikan mempengaruhi kepuasan. Langkah selanjutnya adalah ya, ini adalah output dari model struktural, bisa dilihat di sini. Structural equation ini menunjukkan pengaruh model struktural, ya, motivasi dengan pemberdayaan, berarti pemberdayaan berpengaruh terhadap motivasi dan signifikan 1,491 lebih besar dari 1,96. Ini motivasi terhadap kepuasan signifikan. Ini T statistiknya 954 dan pemberdayaan ini T statistiknya 2,71 signifikan. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dilihat di ini di area total effect and indirect effect. Ya, kita lihat indirect effect-nya. Nah, ini adalah uji mediasi. Indirect effect, ya, pemberdayaan terhadap motivasi. Kita lihat koefisien adalah 0,29 dan signifikan 4,52. Ini menunjukkan ada pengaruh signifikan dari variabel motivasi sebagai variabel mediasi ya, pemberdayaan terhadap kepuasan dengan koefisien mediasi 0,29 dan T statistik 4,52 lebih besar dari 1,96 signifikan. Demikian Bapak Ibu tentang uji mediasi ada di output indirect effect of KSI on ETA dengan cara menambahkan pada program Disrel kita EF ya. Sekali lagi, pada program Disrel kita tinggal tambahkan EF yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.